Haleluya. Ada yang sudah mengenal saya dan ada yang mungkin belum. Saya sudah beribadah di gereja Kalvari Karismatik sudah 30 tahun lebih. Saya menjadi jemaat, juga menjadi pemimpin. Dulu kami dengan Pastor Donis bersama di Tampaluri melayani di sana. Tapi karena mungkin ada masalah yang tidak dapat dielakkan, sehingga gereja Kalvari Karismatik ditutupkan. Dan tiba-tiba Tuhan membuka jalan bagi Pastor Donis untuk membuka gereja di sini. Bila saya berbincang dengan saya punya istri dan dia mau masih tetap di Kalvari, apapun saya katakan kepada Pastor Donis, saya masih boleh bekerja sama dengan kamu dimanapun kamu berada. Karena ladang Tuhan itu adalah milik Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan yang melayani. Tidak kira di mana kita beribadah, kita satu dalam Tuhan. Amin. Kita doakan yang terbaik bagi kita, maupun di sini maupun bagi saya yang masih di Kalvari. Kita berdoa supaya ada kesatuan iman, ada persekutuan yang baik, ada persahabatan yang baik, ada persaudaraan di dalam Kristus yang baik. Bersatu kita, karena satu tujuan kita adalah sama, memulakan satu gereja. Pada mulanya kita rasa begitu baik, aman, damai, ada persekutuan yang baik, ada persatuan yang baik. Tetapi kita harus ingat, makin lama kita di gereja ini, makin banyak masalah timbul. Iblis tidak akan diam. Mari kita terus berikan firman Tuhan. Yang 9 Pastor Donis cetak berikan khotbah kalau untuk itu boleh saja. Karena kenapa? Ada sedikit pengalaman hidup sebagai umat pilihan Allah. Dalam Efesus pasal 1 kita baca di sana, mulai ayat yang 3 dikatakan di sana. Sebenarnya dikatakan terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga karena kita bersatu dengan Kristus. Sebelum dunia ini dicipta, Allah telah memilih kita melalui Kristus dengan maksud supaya kita menjadi miliknya yang khusus, yang kudus ini. Saya silakan. Yang kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah karena di hadapannya karena kasih Allah. Saudara dan saudari, sebelum dunia ini dijadikan, kita sudah menjadi atau kita sudah ada di dalam pilihan Allah. Bukan hanya sebelum kita dilahirkan, tapi sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia ini dicipta, kita sudah ada di dalam rencana Tuhan. Itu suatu anugerah yang luar biasa, amin. Sebelum dunia dijadikan, bukan sebelum kita dilahirkan. Sebelum dunia dijadikan, kita sudah ada di dalam rencana Tuhan. Itu sebabnya Tuhan telah mencipta dunia ini dan mencipta manusia pertama Adam dan Hawa, menempatkan mereka di dunia ini supaya menjadi generasi, melahirkan generasi akan datang, yaitu saya dan saudara, untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Tapi Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun Allah masih memakai mereka sebagai orang yang menjadikan generasi yang akan datang. Sehingga sampai generasi kita pada saat ini kita berada di sini bukan karena kehendak kita, amin. Bukan karena keinginan kita. Pada waktu saya memikirkan, saya pada waktu kecil, pada waktu remaja, saya belum mengenal Tuhan. Saya tinggal di desa yang jauh daripada bandar, yang tidak ada kemudahan dan tidak ada apa-apa yang boleh dibanggakan pada waktu itu. Dan boleh dikatakan saya hidup bergelumang dengan bukan dosa tapi lumpur, karena saya bekerja di sawah padi, menolong ibu bapak saya menanam padi. Boleh dikatakan bergelumang dengan lumpur tanah sawah padi. Tapi juga masih orang yang berdosa. Tapi belum mengenal Tuhan. Roma 1 ayat 3 mengatakan semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan saya, dan mungkin juga kamu semua pada waktu itu masih dalam keadaan seperti itu kan, belum mengenal Tuhan. Syukurlah ada anak-anak yang dibawa ibu bapak untuk masuk ke sekolah minggu belajar firman Tuhan supaya dewasa. Tapi ada juga anak yang dari kecil belajar di sekolah minggu, tapi sudah dewasa meninggalkan Tuhan. Ada. Itu banyak saya saksikan. Banyak yang saya telah lihat. Kita berada pada pagi ini karena kita sudah menjadi pilihan Tuhan, menjadi umat pilihannya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sudah mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, kita sekarang sudah menjadi umat pilihan Tuhan. Kita sudah menjadi imamat yang rajani. Kita sudah menjadi umat Allah. Dan apabila kita sudah menjadi umat pilihan Allah, kita harus tahu bagaimana cara kita hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hiduplah di dalam rencana dan kehendak Tuhan, bukan lagi di dalam kehendak kita. Manusia banyak punya rencana dan banyak punya kehendak. Kalau saya banyak kehendak saya, mau kaya, tapi tidak juga pandai kaya. Kalau mau miskin, senang saya. Kalau malas dia kerja, kau jadi miskin. Mau kaya, kalau rajin kaya, kerja pun kau belum tentu jadi kaya. Saya bekerja di kerjaan selama 30 lebih tahun. Sudah pensiun tidak juga kaya. Masih juga orang yang tidak juga bilang miskin, tapi serba kekurangan. Dalam serba kekurangan ini Allah memilih saya. Amin. Dalam serba kekurangan kamu, Allah telah memilih kamu menjadi kaya oleh karena anugerah kasih-Nya. Dia rela menjadi miskin, naik di kayu salib, serahkan segala di dalam kehidupannya, mati oleh karena Dia mau kita jadi kaya. Sekarang ini, bagaimana kita boleh katakan kita jadi kaya? Kita sudah memiliki kerjaan surga. Darah Yesus sudah membayar lunas kerjaan surga milik kita. Yang penting sekarang kita hidup menurut rencana dan kehendak Allah. Kita bukan lagi di luar anugerah Tuhan. Kita sudah ada di dalam anugerah Tuhan. Kita sedang menuju ke jalan kebenaran, menuju ke surga. Oleh karena Yesus yang telah mati bagi kita, yang telah membuka jalan bagi kita. Dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa di surga, kata Tuhan Yesus, kalau tidak melalui aku. Umat Israel dipilih menjadi umat pilihan Allah. Itu sebabnya Tuhan Allah pada waktu itu sangat-sangat menjaga umat Israel pada waktu itu. Tapi dalam perjanjian baru kita adalah umat pilihan yang baru. Karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Hiduplah menurut kehendak dan rencana Tuhan. Hidup sebagai orang Kristen yang hidup di dalam kebenaran. Menjadi umat pilihan Allah bukan senang-senang, melalui proses demi proses. Selama 30 tahun saya berada atau saya menjadi orang Kristen, banyak masalah yang saya alami. Kalau tidak tahan, sudah lama saya tinggalkan Tuhan. Apalagi sejak tahun lalu kita diancam oleh penyakit virus corona, C-19. 1 tahun lebih kita tidak ada gereja, tidak pergi gereja. Saya sudah 1 tahun lebih tidak berkhotbah. Sejak COVID-19 saya tidak berkhotbah, hanya pada pagi ini. Memang banyak jadwal, tapi gereja asik tutup. Kita diancam. Tapi itu tidak melemahkan. Kalau kita mau hidup sebagai seorang
umat pilihan Allah, lakukanlah menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak kita. Amin. Saya banyak kemenangan. Kalau dulu saya punya kemenangan banyak, tapi karena malas belajar, tidak tercapai kemenangan. Cita-cita dia menjadi inspektur polis, tidak juga tercapai. Mau menjadi penyanyi, suara tidak bagus. Tapi saya suka menyanyi. Lebih-lebih kalau lagu Hindustan. Banyak, bukan banyak lah. Tapi ada yang saya boleh hafal. Kalau lagu-lagu Hindustan tahun 80-an, 70-an. Kalau saya nyanyi, mungkin ada yang ikut saya pulang. Nyanyian Sasi Kapur, Sami Kapur, Rajesh Khanna, banyak. Itu tahun 70-an. Ada satu yang lagu saya paling minat, itu Rajesh Khanna punya nyanyian. Dikatakan hidup ini hanya sementara, tapi dalam bahasa Hindustan. Suatu hari nanti orang akan semua pergi. Siapa ini? Lagu sedih. Zindagi ka safar hai ke safar koi samjha nahi koi jana nahi. Mau kasih habis? Masa tidak cukup? Dia sudah mau main musik. Dalam Matius pasal 22 ayat 14 sana, dia katakan banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jangan kita hanya menjadi orang yang dipanggil, tapi terlebih daripada itu jadilah orang yang dipilih. Hiduplah mengikut kehendak Allah, pasti berkat menyertai dalam kehidupan kita. Jangan mimpi jadi kaya, jangan berangan-angan menjadi yang hebat, tapi jadilah seperti mana Tuhan telah jadikan kita seadanya. Haleluya. Sampai di sini saya serahkan kepada pastor, kamu teruskan.